Halo netizen, kali ini saya sedang berada di AIS BSD. Mau ngapain saya di sini? Saya mau datang ke IMOS. IMOS itu adalah Indonesia Motorcycle Show di tahun 2023 yang sudah digelar sejak tanggal 25 Oktober 2023. Dan event ini terselenggara hingga tanggal 29 Oktober nantinya, sampai di hari Minggu. Karena itu, saya mau cari motor yang kira-kira cocok untuk saya. Apalagi saya sekarang ini kayaknya lagi seneng banget nih sama sepeda motor listrik. Di dalam ada nggak ya kira-kira? Sambil kita lihat juga di dalam nanti ada sepeda motor apaan aja. Oke, yuk ikut saya. Oke, netizen, jadi untuk waktunya Anda berkunjung ke IMOS 2023 ini, Anda bisa datang mulai pukul 10 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Nah, untuk harga tiketnya sendiri, yang termurah itu dibanderol dengan harga Rp25.000 per orang, sedangkan yang termahal itu Rp50.000 saja. Nah, untuk tiketnya Anda bisa beli secara online melalui aplikasi Auto 360 maupun secara langsung atau on the spot di lokasi pameran. Nah, untuk rincian harga tiketnya untuk weekdays itu harganya jika Anda membeli secara online Rp25.000 per orang, sementara untuk on the spot harganya Rp35.000. Sedangkan untuk weekend jika Anda membeli secara online harganya Rp40.000, sementara untuk on the spot harganya Rp50.000. IMOS 2023 juga tidak mengenakan tiket masuk untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun dan lansia di atas 65 tahun. Nah, di IMOS 2023 ini menghadirkan puluhan industri kendaraan bermotor, diantaranya Astra Honda Motor atau AHM, Yamaha, dan juga Royal Enfield. Ada juga nih merek-merek sepeda motor listrik seperti Alfa, Charge EV, Delphic, Gova EV, Ion Mobility, Lisgo, Polytron, Safari EV, dan Celis. Nah, di IMOS 2023 juga diikuti oleh berbagai industri pendukung, misalnya ban, suku cadang, pelumas mesin, aksesori helm, dan aparel, serta berbagai perlengkapan berkendara lainnya. Netizen, nih sekarang saya sedang ada di booth-nya Honda. Jadi saya tertarik banget sama motor listriknya Honda. Ini motor listrik yang diproduksi massal sama Honda. Coba kita lihat. Ini namanya IM1. Dia variannya atau warnanya itu ada warna hitam, ada warna putih, dan juga yang paling ujung itu ada warna merah. Ini harganya 45 juta. Memang kalau dibandingkan dengan motor listrik keluaran negara Cina gitu ya misalnya ya, atau yang memang mereknya masih baru dan belum terlalu terkenal dibandingkan mereknya Honda, ini mahal. Saya akui ini mahal karena jarak tempuhnya pun itu hanya sekitar 40-an kilometer dan speednya pun terbatas. Dan yang perlu diketahui sama netizen juga, sini deh ikut. Jadi harga 45 juta itu sudah termasuk baterai. Tapi untuk baterainya itu sudah termasuk, tapi chargernya itu belum. Nih chargernya ini, nih yuk, dekat lagi. Saya nggak boleh nyentuh, tapi saya mau kasih tahu aja, ini chargernya. Nah ini baterainya. Baterainya itu beratnya kurang lebih sekitar 10 kilo. Dan kalau kita mau beli lagi, chargernya itu harganya sekitar 5-6 juta. Jadi kalau kita beli IM1, Honda IM1, motor listrik pertamanya Honda yang dipasarkan secara massal ke masyarakat, kita butuh budget sekitar 50 juta. 45 juta hanya untuk motor dan baterainya saja. Sementara untuk chargernya itu kita harus mengeluarkan uang lagi sekitar 5 juta. Jadi totally kita harus mengeluarkan 50 juta. Nah, kalau kita nggak mau beli chargernya yang harganya mahal itu 5 juta, kita bisa menggunakan ini charging station yang ada di dealer-dealernya Honda. Jadi baterainya dari IM1 yang sudah kita beli, yang kita miliki,
Ini kita bisa charger di beberapa dealer Honda, tapi hanya untuk dealer-dealer Honda yang ada logo I-nya. Ini dijamin sama Honda untuk baterainya itu betul-betul adalah baterai yang terjaga kualitasnya. Ya Honda gitu ya, kita tahu sendiri kan, merek Jepang. Nah, kalau kita mau beli baterainya lagi, tambahannya lagi, baterainya yang sudah kita dapat itu dari motornya ketika kita beli harganya 45 juta, include sama motor dan baterainya, kita mau nambah nih satu lagi gitu misalnya ya. Harga baterainya itu sekitar 10 juta. Jadi totally kalau kita mau beli motor IM1 ini, Honda IM1, harga motor dan baterainya 45 juta plus 5 juta chargernya. Kalau kita mau beli baterainya lagi 10 juta, jadi total kita harus menghabiskan uang 60 juta. Kita kembalikan kepada diri Anda tentunya. Anda mau pilih yang mereknya Jepang atau merek-merek Cina ya yang mungkin harganya jauh lebih terjangkau ya. Tapi kita nggak tahu nih kualitasnya gimana. Itu balik lagi ke pilihan Anda netizen. Kalau saya sih ya, saya sih naksir ini sebenarnya. Tapi kalaupun Anda membeli motor ini di IMOS 2023, bukan sekarang dikirimnya, baru nanti bulan Desember. Sabar-sabar ya. Ada satu sepeda motor listrik yang menarik perhatian saya, Ion Mobility namanya, atau Ion Mobility. Apapun itu, pokoknya sepeda motor ini ada di IMOS 2023. Ion ini memperkenalkan motor listrik pertamanya, yaitu M1S, yang desainnya sangat menarik dan mengingatkan saya dengan motor matic gambot merek brand Jepang yang udah banyak mengaspal di Indonesia. Desain Ion M1S ini dilakukan oleh startup asal Singapura. Dengan jarak tempuh 120 km, Anda bisa menebus motor ini dengan harga 49 juta rupiah saja. Atau Anda ingin jarak tempuh yang lebih jauh, 150 km misalnya. Nah, motor dengan banyak fitur ini bisa Anda pesan dengan harga 56 juta rupiah untuk jarak tertingginya, yaitu 150 km. Standar, sport, eco. Boleh dinyalain, Bang? Sayangnya memang Anda tidak bisa langsung membawa pulang motor ini langsung dari IMOS jika Anda berniat untuk membelinya. Anda harus sabar sampai Februari 2024 untuk benar-benar memilikinya. Jadi daripada Anda penasaran, langsung aja ke IMOS 2023 di ICE BSD untuk test ride langsung Ion M1S. Oke netizen, sekarang saya sedang ada di booth-nya Yamaha. Nah ternyata Yamaha juga mengeluarkan motor listrik. Emang ya, sekarang ini brand-brand motor Jepang, Cina semuanya tuh ngeluarin, berlomba-lomba mengeluarkan motor listrik. Nah sekarang saya ada di booth-nya Yamaha. Nah ini Yamaha sama nih kayak Honda, mengeluarkan juga produknya motor listrik. Ini motor listrik Neos. Ini sebetulnya belum dipasarkan juga di Indonesia, dan baru Vietnam dan Thailand yang memasarkan produk Neos ini. Kalau di Vietnam dan juga di Thailand, Neos ini dibanderol dengan harga sekitar 32 juta rupiah. Ini menarik sih, bentuknya lebih lucu, lebih lebih kayak motor pada umumnya. Tapi sayang, tadi saya nggak sempet nanya spesifikasi atau speknya berapa. Tapi kurang lebih ini di bawah 100 km ya untuk jarak tempuhnya. Nah, coba kita lihat dashboardnya. Tuh, dashboardnya itu ya masih sama ya kayak motor-motor pada umumnya yang dipasarkan. Sekarang kita ke yang sebelahnya. Ini Yamaha E01. Betul nggak ya? Coba kita ke depan yuk. Coba kita lihat yuk. Betul. Ini Yamaha E01 dan motor ini belum dipasarkan di belahan dunia manapun. Jadi Yamaha Indonesia membawa motor ini ke IMOS 2023 lagi tes market nih.
Jadi mereka ingin tahu sebetulnya bagaimana minat dari para konsumen di Indonesia akan motor listrik dari Jepang. Ini harganya di kisaran 60 jutaan. Nah, di sebelah kanannya ini kita bisa menyimpan dompet atau handphone, tapi kayaknya nggak muat kalau handphone karena ini kecil banget. Nah, di sini ada power outletnya juga. Ini menarik banget sih kalau ini sampai nantinya dipasarkan di Indonesia. Nah, ini bagian bagasinya sebesar ini, tapi sebetulnya ini besar sekali untuk bagasinya. Tapi kalau kita pergunakan nantinya untuk menyimpan chargernya ini sebesar ini. Bayangkan ini besar sekali, dan ini seperti charger mobil listrik. Tapi kalau dari sisi build quality-nya, Honda dan juga Yamaha memang udah nggak meragukan lagi. Dan kalau kita lihat, ini juga sudah menggunakan sistem yang canggih, maksud saya, anti theft GPS system. Jadi dia ada anti maling dengan menggunakan GPS. Ini canggih. Kalau Anda tertarik dengan motor listrik dari Yamaha ini, sabar ya, tunggu nanti sampai dipasarkan di Indonesia. Selain Ion M1S yang menarik perhatian saya juga tertarik dengan sepeda motor listrik Safari EV yang desainnya juga futuristik. Bahkan Safari EV ini juga berani loh mendemonstrasikan motor listriknya ketika digunakan di kondisi jalan yang dipenuhi air. Ini untuk menjawab keraguan Anda akan keamanan motor listrik jika digunakan di jalan yang tergenang air. Oke netizen, saya bingung nih sebenarnya mau beli motor apa di sini karena banyak banget pilihannya. Mulai dari motor berbahan bakar minyak ataupun juga yang sekarang lagi happening ya, motor listrik. Ini banyak banget pilihannya. Mulai dari brand lokal sampai brand Cina, atau bahkan ada juga ATPM Jepang yang biasanya mengeluarkan produk-produknya berbahan bakar minyak. Kali ini mereka juga launching dan memperkenalkan motor mereka yang berbasis listrik. Meskipun ada ya yang memang belum bisa kita beli, tapi kalau Anda mau pre-order dan sabar nunggu, worth it sebenarnya untuk Anda beli. Di sini juga ada banyak sekali aksesoris pengendara ya, mulai dari jaket, helm, sarung tangan, perlengkapan lainnya juga untuk sepeda motor, untuk membersihkan motor misalnya. Ada banyak di sini pilihannya, termasuk juga untuk oli-oli, spare part dan lain sebagainya. Atau misalnya untuk Anda netizen yang ingin sekali merubah motornya dari motor berbahan bakar minyak, terus mau Anda konversi menjadi berbahan bakar, bukan bahan bakar ya, tapi menjadi berbasis listrik. Di sini juga ada motornya yang dijual. Jadi mesinnya atau dinamo listriknya itu di sini juga dijual. Oke, saya capek dan saya bingung karena banyak banget pilihannya. Di sini juga kita bisa dapetin merchandise, ya, brosur-brosurnya juga banyak. Harga motornya tinggal disesuaikan aja sama budget kantong Anda. Nanti kita ketemu lagi mungkin di liputan berikutnya. Jangan lupa pastinya like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube-nya Radio El Sinta. Saya Beri Hamzah dan Gusti, kita ketemu lagi nanti di liputan berikutnya.